Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Pratiwi Putri Hakim dari kelas S 4A yang pada kesempatan kali ini akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu Lembaga Keuangan Syariah dengan mempresentasikan video dan beberapa materi pada pertemuan kuliah ke-9 dan 10 yang membahas mengenai pegadaian syariah dan pasar modal syariah. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang ke-9 tentang pengertian pegadaian syariah. Pengertian pegadaian syariah, gadai dalam bahasa Arab disebut ran. Ran menurut bahasa adalah jaminan hutang gadaian seperti juga dinamai al-habsu, artinya penahanan. Sedangkan menurut syara artinya akad yang objeknya menahan agar terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Dalam definisinya, ran adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang yang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Adapun pengertian ran menurut Imam Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahhab mendefinisikan ran adalah menjadikan benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar. Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basri, ran adalah menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syarak sebagai tanggungan mahrun bih sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Atau seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Jadi, kesimpulannya dalam pengertian ran adalah menahan barang jaminan pemilik baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya. Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan mententeramkan. Yang kedua, dasar hukum gadai syariah. Dalam Al-Quran, firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, rukun gadai syariah. Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai syariah tersebut adalah: pertama, ar-rahin. Orang yang menggadaikan adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan. Yang kedua, al-murtahin. Yang menerima gadai adalah orang bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai. Yang ketiga, al-mahrun atau ran. Barang yang digadaikan adalah barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang. Yang keempat adalah al-mahrun atau utang, adalah sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran mahrun. Yang kelima, sigot atau ijab dan qabul adalah kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Selanjutnya ada 5 syarat, yaitu antara lain harus diperjualbelikan, yang kedua harus berupa harta yang bernilai, yang ketiga
Mahrun harus bisa dimanfaatkan secara syariah. Yang keempat, harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung. Yang kelima, harus dimiliki oleh rahin, pinjaman atau pegadai, setidaknya harus seizin pemiliknya. Yang kelima, produk-produk pegadaian syariah. Yang pertama, RAN, yaitu pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah dengan proses cepat, aman, penyimpanannya dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik, dan lainnya, serta termasuk juga mobil dan motor. Yang kedua, amanah, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawannya dan pengasuhan mikro. Yang ketiga, arum, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya. Yang terakhir, arum haji, atau pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji. Selanjutnya, materi yang ke-10 yaitu pasar modal syariah. Yang pertama, pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah didefinisikan selaku pasar modal yang mengikuti prinsip Islam dalam aktivitas ekonominya dan bebas dari praktik terlarang seperti perjudian, riba, dan spekulasi. Pasar modal syariah sah dibuka pada 14 Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah secara umum ialah pasar modal yang disarankan pada pengertian syariah, di mana setiap transaksi surat berharga sesuai dengan ketentuan transaksi yang sesuai dengan Islam. Setiap aktivitas pasar modal syariah yang melibatkan perdagangan efek syariah, perusahaan publik yang terkait dengan efek yang diluncurkan, dan perusahaan profesional dan terkait dengan apabila produk dan proses mekanismenya sesuai dengan peraturan perundang-undangan muamalat Islam. Pasar modal didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal selaku tindakan yang berkaitan dengan perdagangan efek dan penawaran umum, lembaga publik yang berhubungan dengan efek yang diluncurkannya, dan juga profesi dan lembaga yang berhubungan dengan efek. Menurut definisi nilai, pasar modal Indonesia didirikan untuk mempersatukan antara pemodal, investor, dan perusahaan atau badan pemerintah, seperti halnya pasar modal global. Yang kedua, dasar hukum pasar modal syariah. Penetapan prinsip Islam untuk pasar modal harus berdasarkan pada Al-Quran selaku gagasan hukum terkuat dan hadis Nabi SAW. Setelah itu, dari kedua landasan hukum itu, para ulama membuat tafsir yang kemudian disebutkan dengan ilmu fikih. Salah satu perbincangan dalam ilmu fikih yaitu pembahasan muamalah adalah berhubungan antara manusia dan perjualbelian. Berdasarkan hal tersebut, aktivitas pasar modal syariah diperbarui atas dasar fikih muamalah. Ada aturan fikih muamalah yang mengatakan bahwa pada kenyataannya semua muamalah bisa dilakukan kecuali ada dalil yang melanggarnya. Berikut dasar hukum pasar modal syariah terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang melukiskan bagian dari sistem pasar modal Indonesia, juga mengatur kegiatan di pasar modal yang mengikuti prinsip syariah. Alat pengatur pasar modal Indonesia yaitu Bapedam LK memiliki 3 regulasi khusus untuk pasar modal, yaitu pertama, Peraturan Nomor 2 LI
tentang kriteria dan publikasi efek syariah. Yang kedua, peraturan nomor 13 tentang publikasi efek syariah. Yang ketiga, peraturan nomor 14 yang mengatur tentang penggunaan akad atas penerbitan surat berharga syariah. Yang ketiga, prinsip-prinsip pasar modal syariah. Menurut prinsip Islam, aktivitas pembiayaan dan investasi keuangan ialah kegiatan yang dilakukan antara pemodal investor pada wirausaha dalam rangka memperdayakan pemilik usaha dalam menjalankan tugas usahanya, di mana pemilik harta investor bertujuan agar mendapatkan laba. Ini adalah pedoman umum. Yang pertama, pembiayaan dan penanaman modal dibatasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal yang bersifat unik dan menguntungkan, sehingga keuntungan dapat dibagi. Yang kedua, uang merupakan alat untuk memperdagangkan nilai dan wirausaha akan menerima sebagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan, sehingga pembiayaan dan penanaman modal akan menggunakan mata uang dan pembukuan yang sama. Yang ketiga, sementara akad antara pemodal atau investor dan wirausaha atau emiten dapat mengakibatkan kerugian tetapi juga bisa dihindari. Selanjutnya yang keempat, peran dan fungsi modal pasar modal syariah. Pasar modal adalah salah satu perusahaan intermediasi keuntungan yang paling penting pada perekonomian modern. Berinvestasi pada aset produktif dan meningkatkan kekayaan. Pasar modal juga berperan selaku alat perantara. Fungsi ini menjelaskan pentingnya pasar modal atas menopang perekonomian. Oleh karena itu, pasar modal bisa mempertemukan antara pihak yang menginginkan uang tunai dengan mereka yang menyimpan dana ekstra. Pasar modal syariah mempunyai peran terpenting untuk perekonomian di suatu negara karena melayani dua maksud, yaitu pertama, selaku sumber pembiayaan perusahaan, dan kedua, selaku sumber kas bagi perusahaan dan komunikasi investor. Dana pasar modal antara lain dapat digunakan untuk menumbuhkan perusahaan, memperluas dan meningkatkan modal kerja. Masyarakat dapat berinvestasi pada produk keuangan sejenis saham, reksadana, obligasi, dan surat berharga lainnya melalui kedua pasar modal tersebut. Yang kelima, produk investasi pasar modal syariah. Pasar modal syariah menawarkan pilihan investasi. Yang pertama, saham, perusahaan saham biasa yang tidak terlibat dalam transaksi ilegal menurut Islam. Yang kedua, obligasi atau sukuk. Obligasi syariah yang juga disebut sukuk merupakan surat berharga jangka panjang sesuai prinsip syariah yang mengharuskan penerbit untuk memberikan pendapatan ke pemegang obligasi syariah. Yang ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan reksadana yang berpotensi untuk memenuhi ketetapan dan prinsip syariah Islam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.